Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Selamat pagi saudara-saudariku sekalian. Kita akan sambut hari baru yang diberikan Tuhan untuk boleh kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kehidupan kita di satu hari ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan malam kami, dan Kau boleh membangunkan kami di hari baru dengan kesehatan yang baru, dengan semangat yang baru, untuk boleh kami melakukan segala aktivitas kami di satu hari ini. Sebelum kami memulai segalanya Tuhan, izinkanlah kami untuk sejenak mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kami. Berkati kami Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam Markus 14 ayat 62 yang berbunyi, jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah kita perlu menunjukkan eksistensi atau jati diri kita sebagai orang percaya? Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara-saudariku yang kekasih, kita sudah tahu bahwa dalam perjanjian lama sudah dinubuatkan tentang kedatangan Mesias, tentang kedatangan Raja di atas segala raja yang akan boleh menyelamatkan bangsa-bangsa. Dan melalui renungan ini, nubuat tentang Mesias itu digenapi atau diwujud nyatakan. Renungan yang boleh menyapa kita bagaimana orang-orang banyak saat itu bertanya tentang jati diri ataupun eksistensi siapakah Yesus yang sebenarnya. Apakah kita salah ketika kita bertanya, ketika orang-orang bertanya tentang jati diri ataupun eksistensi tentang siapa Yesus di dalam kehidupan kita? Tentu tidak salah. Semakin kita mengenal keberadaan Yesus, semakin kita mengenal jati diri Yesus, maka yang diharapkan semakin baik akan hubungan kita kepada Yesus yang hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengenal dengan baik siapakah Yesus dalam kehidupan kita, tentu kita di dalam kehidupan iman percaya kita juga tentu tidak menunjukkan iman yang hidup kepada Yesus, dan tentu juga tidak akan terlihat di dalam kehidupan kita hubungan yang baik dengan Yesus sebagai juru selamat kita. Saudara-saudari kekasih, orang-orang saat itu bertanya dan berharap supaya Yesus mau menjawab akan keraguan, mau menjawab tentang pertanyaan tentang jati diri Yesus. Siapakah Yesus?
di dalam kehidupan bangsa-bangsa. Dengan tegas Yesus menjawab, "Akulah Dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Yesus sendiri mau menjawab apa yang sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Yang mau menyatakan, "Akulah Dia." Akulah Yesus itu yang dinanti-nantikan oleh bangsa-bangsa. Kenapa Yesus mau menjawab ketika orang bertanya tentang keberadaan atau jati diri siapakah Yesus dalam kehidupan? Yesus mau menghilangkan keraguan. Banyak orang bertanya siapakah Yesus? Yesus sendirilah yang menjawab, "Akulah Dia." Apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah dibicarakan di dalam Perjanjian Lama, akulah Yesus, Mesias yang akan boleh menyelamatkan bangsa-bangsa. Saudara-saudariku yang kekasih, Yesus mau menyatakan bahwa kehadirannya menggenapi apa yang sudah dinubuatkan di dalam Perjanjian. Yesus mau memperjelas eksistensinya atau jati dirinya. Yesus mau menyatakan janji Tuhan sudah digenapi. Melalui renungan ini kita mau disapa dan mau diingatkan kembali bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Anak Manusia. Dia adalah Allah. Dia adalah Juru Selamat. Yesus menyatakan dirinya kepada kita supaya setiap orang tidak ragu di dalam keberadaan Yesus di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang percaya. Untuk itu melalui renungan ini Yesus menyatakan dirinya bahwa Ia adalah Allah, bahwa Ia adalah Anak Manusia, bahwa Ia adalah Juru Selamat, bahwa Dia adalah yang duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan akan hadir di tengah-tengah awan-awan di langit. Ini jugalah yang mau menjadi renungan kita. Yesus menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai Juru Selamat. Apa yang boleh menjadi renungan kita? Kita juga mau diajak sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk menyatakan jati diri kita akan keberadaan kita sebagai orang-orang yang percaya. Melalui renungan ini juga kita mau disapa untuk menghilangkan rasa keraguan kita akan keberadaan Yesus dalam kehidupan kita. Biarlah di satu hari ini, apapun yang kita lakukan, segala yang kita lakukan, kiranya itu boleh menjadi cerminan kita, bahwa kita hidup di dalam persekutuan, di dalam pengenalan yang baik akan Yesus sebagai Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.